Oke, boleh perkenalan dulu aja. Ya, nama saya Alam Setiawan. Ya, dari sebagai apa? Aku sebagai ketua dari Cosubio. Koko Alam sebagai ketua dari perkumpulan Cosubio. Ya, Kelenteng Cosubio. Kelenteng. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini terkait dengan perubahan dan modernisasi dari Barongsai dan Liong itu sendiri. Menurut Koko, apa aja perubahan yang terjadi dalam pertunjukan Barongsai dan Liong selama 10 tahun terakhir? Kalau untuk pertunjukan sendiri, biasa kalau 10 tahun yang lalu itu pertunjukan Liong dan Barongsai lebih ditekankan ke wihara-wihara ataupun tempat-tempat ibadah. Dan untuk beberapa tahun terakhir baru ada diikuti pertandingan dan juga diadakan event-event di mall ataupun acara-acara tertentu gitu. Oke, kalau dari segi kayak gerakan dan musiknya juga, apakah ada perbedaan yang signifikan dari 10 tahun ke belakang ini? Kalau untuk musik sangat ada perubahan ya. Kalau dulu instrumen itu berupa tambur, ada cecer, juga ada kenong. Sekarang itu kebanyakan lebih menggunakan musik dari digital gitu. Untuk gerakannya pun sama ya, ngikutin dengan kalau untuk musiknya. gerakan sama. Oke, selanjutnya apakah ada perbedaan dalam cara pertunjukan yang ditampilkan di ruang ibadah seperti kelenteng dan bio dan juga di luar seperti di mall atau festival atau event gitu? Ada. Nah, untuk di bio-bio atau tempat ibadah, biasanya untuk pertunjukan Liong dan Barongsai itu lebih ke arah yang lebih luas. Luas itu artinya lebih lebih lembut. Ya, jadi kebanyakan itu dinamainya permainan adat. Oh, permainan adat. Iya, dengan menggunakan buah-buahan gitu. Tapi kalau untuk di event-event di mall atau acara-acara tertentu biasa mengikuti tren. Nah, kalau ada musik TikTok malah dimasukkan dengan musik TikTok gitu. Oke, jadi perbedaannya kalau misal di bio kayak ada acara sejid atau apapun lebih itu. sakral lah. Lebih sakral itu biasanya pakai gerakan yang memang alamiah dari Barongsai dan Betul, gerak-gerakan dasar aja yang dipakai. Oke, kalau misal di luar baru dia pakai musik-musik digital gitu yang lagi tren gitu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya gimana pengaruh media sosial dan internet terhadap penyebaran pertunjukan ini? Nah, untuk sekarang ini, apalagi sekarang trennya TikTok ataupun YouTube itu lebih membuat pertunjukan Liong juga Barongsai lebih mendunia ya. Karena kan bukannya kita aja nih yang nonton ya. Ke beberapa orang pasti akan lebih tertarik lagi ngelihat Barongsai dan Liong. Nah, pada akhirnya orang-orang itu akan memanggil kita nih. Maka belakang ini job-job itu banyak didapat dari Instagram, dari YouTube maupun dari TikTok. Nah, dari yang masuk ke kita gitu. Berarti dari Cosubio sendiri pun memang ada YouTube-nya dan Instagram-nya ya untuk disebarluaskan gitu. Iya, namanya Cosubio. Oke, Cosubio. Nah, ini pertanyaan selanjutnya kita masuk ke makna dan internalisasi dari Barongsai dan Liong itu sendiri. Yang pertama adalah apa yang Koko rasakan saat tampil atau menonton pertunjukan ini? Karena kan Koko ternyata pernah ikut dalam tampil Barongsai ini sendiri kan. Nah, apa yang Koko rasain? Terus gimana waktu menontonnya itu sendiri? Mungkin kalau untuk pertama kali tampil itu Koko dulu pernah ikut di pertandingan. Oh iya. Pertandingan Barongsai di Ancol dulu itu. Yang pertama kali dirasakan nih pasti salah satunya the grogi di saat kita tampil pertama kali main Barongsai, karena kita bagaimanapun kan beberapa atraksi itu beresiko, walaupun kita cuma naik di meja seperti ini nih agak beresiko gitu, tapi satu lagi itu membuat kita juga lebih menambah percaya diri lah ke depannya gitu setelah kita mengikuti event-event pertandingan yang pertama. Kalau untuk menonton sih mungkin penonton lebih enjoy. Iya, kayaknya lebih asik aja gitu yang lihatnya ya. Padahal kalau yang kita lihat si pemainnya sendiri itu biasanya bunga getar sih. Iya. Nggak takut. Berarti kontras banget ya antara si penampil dengan si penonton itu sendiri. Iya. Oke, selanjutnya apakah Koko merasa pertunjukan ini masih sakral atau kini lebih ke ranah hiburan? Kalau melihat dari sisi sekarang ya, kebanyakan lebih ke entertain ya kalau kita lihat Barongsai sekarang ini. Betul. Karena lebih ke hiburan. Kayaknya sakralnya itu agak sedikit berkurang ya, atau mungkin malah banyak berkurang ya. Iya. Sebab Barongsai ini dimainkannya itu kan lebih ke banyak di mall, event-event
pembukaan toko, kantor seperti itu. Mungkin itu ada sakralnya. Tapi untuk di mall, kok rasa sih lebih ke hiburan ya. Hiburan. Jadi memang terlihat banget perbedaannya. Untuk sekarang tuh memang lebih banyak banget hiburan, apalagi pas Imlek gitu ya. Bener, lebih ke entertain lah. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana Koko menyikapi pendapat masyarakat umum nih yang melihat barongsai sebagai sekedar atraksi? Dari yang tadi kan memang adanya di mall-mall diundang untuk sekedar hiburan, atraksi. Nah itu gimana sih menyikapinya? Ya sebetulnya masyarakat perlu tahu ya kalau barongsai sendiri itu sebenarnya adalah simbol hewan yang bisa mengusir aura-aura negatif sebetulnya. Ya ketika barongsai dimainkan di suatu tempat itu akan mengusir aura negatif yang ada di tempat itu. Sebelum pada intinya seperti itu tuh. Jadi aura negatif yang ada di tempat itu akan hilang ketika barongsai datang. Apalagi liong itu lebih tinggi lagi energinya. Makanya liong itu sebenarnya hewan paling tertinggi nih. Apalagi kalau di atraksi ini ya, liong, barongsai atau pekingsai. Ini kalau ini namanya pekingsai nih. Lebih tinggi itu di liong. Liong energinya lebih tinggi. Intinya sakral lebih tinggi itu di liong sebetulnya. Yang terakhir yang mungkin bisa menjawab penelitian kita juga. Jadi dari Koko sendiri, Koko setuju nggak dengan perubahan pergeseran makna ini dari yang kalau dulu kan cuma pakai tambur, secar segala macam, dan sekarang kan pakai musik-musik yang trennya itu, Koko sebenarnya setuju nggak dengan adanya perubahan itu? Kalau dibilang setuju, Koko sebenarnya agak kurang setuju ya, sebab budaya awalnya itu sedikit hilang karena bagaimanapun awal mula atau dasarnya itu kan dari tambur. Sebetulnya pukulan tambur itu juga memiliki makna. Setiap pukulan itu ada gerakan marah, gerakan takut, atau dia angkat tinggi, semua ada di tambur sebetulnya. Tapi perubahan ke musik digital ini memang sudah jadi aturan dari organisasi barongsai Indonesia. Karena memang sekarang kan sudah jadi bentuk pertandingan, dan memang di pertandingan itu juga diperlukan adanya musik. Nah, mau gimana pun kita harus mengikuti aturan yang ada. Berarti memang diharuskan adanya inovasi gitu. Betul, ya? Betul. Sekarang ada perubahan sedikit, yaitu tentang instrumen musik dari tambur ke instrumen digital. Tapi walaupun begitu, tamburnya ini memang masih banyak banget dipakai sama orang-orang dan gak dilepas gitu ya. Betul. Kalau dilepas itu kayaknya nggak mungkin dah. Nggak mungkin dilepas. Iya, karena nggak bakal ketinggalan kalau untuk barongsai dengan tambur. Halo, nama saya Kevin Landa dan saya adalah ketua dan pelatih di seni olahraga Cosubio. Oke, mau langsung ke pertanyaan aja ya, Kok. Boleh. Pertanyaan pertama itu tentang latar belakang sama pemahaman dari tradisi. Yang pertama itu, sejak kapan Koko mengenal pertunjukan barongsai sama liong? Kalau sejak kapan itu dimulai dari tahun 2008 ya. Waktu itu bisa ngelihat barongsai itu nggak seperti yang sekarang, karena dulu penampilannya itu khusus di tempat-tempat acara tertentu aja. Biasanya kalau dulu itu hanya di pertunjukan, kalau kita ngelihat secara langsung itu di ulang tahun kelenteng. Jadi misalkan kelenteng ini mengadakan ulang tahun, biasanya mereka akan mengundang perkumpulan liong dan barongsai. Lalu kalau untuk di TV itu masih sedikit jarang, paling film-film lawas itu seperti film-film Jet Li, ada permainan barongsai, ada permainan pekingsai dan naga. Jadi tahunnya dari situ, dari tahun 2008 gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang kedua itu, bagaimana Koko pertama kali diperkenalkan sama pertunjukan barongsai sama liong, dan sama siapa diperkenalkannya? Ya, dulu kita dikenalinnya itu ada kegiatan setiap hari Minggu di sini. Itu setiap Minggu jam 4 sore. Di sini ada latihan liong dan barongsai. Lalu karena Koko sekolah Minggu di sini, jadi ngelihat ada kegiatan yang ada di depan, mulai tertarik lah. Jadi mulai mencoba untuk daftar dan ikut. Dan ternyata di sana ada pelatih yang membimbing kita, yang ngasih tahu kalau ini barongsai, ini naga, ini musiknya. Jadi dari situ udah mulai tahu kalau permainan barongsai itu kayak gini gitu. Berarti dari kecil ya? Dari kecil, dari umur 13. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa makna atau nilai-nilai awal yang Koko tahu dari pertunjukan ini? Kayak simbol hewan, naga, singa, sama warna-warnanya. Ya, kalau di barongsai itu kan hewan mitologi China ya. Barongsai, naga itu kan salah satu hewan mitologi yang ada di China sana. Untuk barongsai sendiri itu dia adalah gabungan dari berbagai macam hewan seperti singa, lalu tanduknya itu ada tanduk rusa,
Ada juga matanya itu mata burung elang, sisiknya itu sisik ikan, dan berbagai macam hewan-hewan lainnya. Jadi itu merupakan gabungan. Dan biasanya itu dipermainkan dengan maksud dan tujuan untuk mendatangkan keberuntungan dan mengusir hal-hal yang negatif seperti itu. Sedangkan naga itu adalah simbol dari kemuliaan dan kejayaan. Kita bisa lihat dari raja-raja China waktu zaman dahulu itu pasti ornamen-ornamen bajunya atau lukisannya itu pasti naga yang melambangkan kemuliaan seperti itu. Oke, pertanyaan yang berikutnya, apa peran pertunjukan ini buat komunitas saat kakak kecil atau sampai saat ini? Ya, kalau perannya yaitu memperkenalkan budaya barongsai ini kepada masyarakat umum ya. Kalau dulu hanya dipertunjukkan di tempat-tempat tertentu, sekarang udah mengglobal, bahkan sekarang udah menjadi cabang olahraga juga yang bisa diikuti oleh semua kalangan. Dan sekarang tujuannya bukan untuk melestarikan budaya lagi, tapi juga bisa mendapatkan prestasi melalui pertandingan-pertandingan yang ada kayak gitu. Jadi ada lombanya ya? Ya, sekarang udah dilombakan dan pemainnya juga udah dianggap sebagai atlet. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang merancang koreografi, kostum, dan alur pertunjukan? Oke, kalau untuk memainkan suatu pertunjukan itu biasanya dari pelatih akan memberikan informasi kepada para pemainnya bahwa hari ini kita akan memainkan tema ini dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini. Dalam permainannya itu biasanya kita akan libatkan dari pemainnya sendiri untuk melakukan improvisasi dan inspirasinya dari berbagai video yang udah ada juga di YouTube misalkan, atau kita juga bisa menciptakan gerakan-gerakan sendiri. Jadi itu kolaborasi lah antara pelatih dan pemainnya. Oke. Gimana sih cara Koko itu menciptakan ide baru tapi tetap mempertahankan nilai yang lama, nilai tradisi lama gitu? Ya, tetap kita nggak boleh keluar dari pakem permainan barongsai itu sendiri ya. Jadi kalau bisa kita kolaborasikan dengan misalkan hal-hal yang sedang tren sekarang gitu, biar permainan barongsainya itu tidak terlalu monoton dan bisa menghibur kebanyakan penonton kayak gitu. Jadi hal-hal yang positif, hal-hal yang lagi tren bisa kita masukkan juga ke permainan barongsai itu sendiri. Gimana cara Koko tuh untuk menyusun tim dan menetapkan peran dalam pertunjukan? Ya, biasanya dari latihan itu kita bisa lihat sendiri ya, masing-masing pemain ini punya kelebihan dan kekurangan. Kalau satu pemain ini bisa lebih main di barongsainya, biasa kita lebih arahkan untuk yaudah kamu main di barongsainya di bagian kepala misalkan, karena tubuhnya mungkin lebih kecil dan lebih lincah, sedangkan yang badannya lebih besar dan tenaga lebih kuat biasanya kita tempatkan di belakang untuk bisa mengangkat pemain depan. Lalu sisanya itu selama proses latihan ya kita bisa lihat dia lebih mahir itu di musik, misalkan dia lebih mahirnya di tambur, ya berarti kita arahkan kamu oke, mainnya tambur, yang lainnya mengikuti cecer dan gong seperti itu. Oke. Ada nggak sih kok tantangan tuh dalam mengorganisir pertunjukan di ruang publik gitu? Ya, karena barongsai dan naga ini adalah permainan tim ya, jadi membutuhkan kekompakan dan kedisiplinan. Susahnya itu ya kalau kita latihan orangnya tidak lengkap misalkan, nah itu akan mempengaruhi ke permainannya sendiri, karena satu pemain aja itu nggak ada, itu akan mempengaruhi keseluruhan permainan. Bisa sih diganti, cuman permainannya nggak seperfect yang pemain intinya. Paling kayak gitu sih, menjaga kekompakan dan kedisiplinan pemainnya. Berarti semua tim tuh harus hadir gitu ya? Ya, kalau dia udah ditetapkan sebagai pemain inti dan kamu yang harus main ya harus komitmen kayak gitu. Kalau gitu apa yang Koko lakukan untuk memastikan kalau kelengkapan properti musik itu tuh ada waktu tampil? Ya, biasa kita double check ya kalau di sini ya. Misalkan pemainnya sendiri yang siapkan, ini barongsainya udah ada, warnanya ini, musiknya ini, dia udah laporan. Nah, biasa kita akan cross check lagi, sesuaikan dengan listnya, kita lihat lagi kalau udah ada dicentang, dan kita akan lihat double check, oh ini udah ada, oke benar, oke ini benar, kayak gitu. Kalau ada kayak perubahan mendadak gitu, gimana cara Koko tuh
memastikan situasinya itu stabil, keputusan apa yang bakal Koko ambil saat itu? Biasanya kita menyesuaikan, biasa itu masalahnya di tempat ya. Misalkan tempatnya itu yang kita kira itu luas ternyata sempit dan pendek atasnya. Biasa itu kita akan briefingkan ke pemainnya, oke, mainnya yang biasa aja, jangan terlalu banyak pergerakan yang akrobatik karena ini tempatnya sempit. Jadi kita sesuaikan aja dengan tempatnya biar permainannya juga masih bisa berjalan kayak gitu. Kan kalau tampil di tempat lain di luar kan banyak sponsor, terus pihak-pihak luar kan. Gimana cara Koko itu ngejalin hubungan dengan sponsor, panitia acara atau tokoh adat itu caranya gimana? Ya biasa kita balik lagi ke kedisiplinan pemainnya ya. Biasa kita pemainnya itu udah kita briefing kalau di tempat pentas atau di tempat show itu harus jaga sikapnya masing-masing biar kita tidak dilihatnya seperti main-main, ya kita harus profesional. Dan untuk menjalin hubungan baik dengan panitia atau tuan rumah biasanya kita jangan telat ya. Intinya kalau misalkan permainannya jam 4, kita usahakan 1 jam sebelumnya udah ada di tempat acara untuk siap-siap dan melihat lokasi, jadi udah ada waktu untuk penyesuaian kayak gitu. Peran media sosial itu menurut Koko kayak gimana sih untuk menjembatani komunikasi Koko sebagai pelatih dengan publik? Ya, ini peran media sosial sekarang sangat penting sekali. Kebetulan Koko juga punya medsos yang cukup aktif dalam mengkampanyekan budaya barongsai, liong, dan naga ini. Dan terbukti sekarang generasi penerus yang ada di depan itu banyak sekali yang tertarik ke sini karena melihat dari media sosial kayak gitu. Jadi peran media sosial ini sekarang sangat penting, bahkan bisa menjangkau orang-orang yang jauh rumahnya dari sini. Kalau dulu mungkin pemain yang di sini tuh yang kebaktian di sini, yang sekolah minggu di sini. Tapi kalau sekarang tuh udah bisa dari Depok atau dari luar Tangerang bisa ikut latihan di sini kayak gitu. Oke, sebagai penutup, kau boleh perkenalkan diri? Oke, ya, perkenalkan, nama saya Ali Suryadi. Saya di sini sebagai pemain. Oke. Kita punya 2 pertanyaan. Boleh? Jadi yang pertama itu pendapat Koko. Menurut Koko, bagaimana sebaiknya pertunjukan ini dikembangkan agar tetap relevan namun tidak kehilangan makna? Oke, bagaimana ya? Jadi cara melestarikannya itu dengan cara kita mendidik dari yang kecil-kecil. Kayak sekarang yang kalian bisa lihat di depan kan, dari umur 8 tahun mereka sudah mulai dididik. Gimana cara bermain barongsai, cara bermain pekingsai, cara bermain liong gitu kan. Dan kita pun biasanya tetap mengikuti kayak tradisi-tradisi yang ada, kayak acara-acara sejid. Nah terus kayak ada pertandingan pun kita tetap ikut sih. Biasanya sih gitu kita melestarikannya. Oke. Transisi dari pemain dari awalnya tambur bisa masuk ke musik-musik kayak sekarang udah pakai lagu kaset gitu kan. Nah sebenarnya sih kita fine aja ya, karena kan kita sudah mengikuti kayak peraturan yang ada di internasional gitu. Karena barongsai sendiri kan itu sebenarnya fleksibel gitu. Nah untuk awalnya packing saya sendiri itu awalnya pakai tambur malah. Cuman semakin era modern, semakin berkembangnya zaman, itu sekarang kita udah pakai musik kaset. Liong pun juga sama, udah mulai pakai kaset. Lagunya pun bermacam-macam, dari lagu tradisional, lagu daerah, bahkan ada yang lagu pop bahkan. Jadi kalau menurut saya itu fine aja, dan kita juga mengikuti peraturan yang ada selama itu berlaku ya. Di luar negeri pun juga sama sih, seperti itu udah berlaku. Hal positif ya dari Positif. Jadi kalau kita pakai lagu nih, kita udah ngeset nih lagu 1 sampai 10 menit. Apabila kita salah, nah kita yang ngejar lagu itu. Kalau kita pakai tambur kan kita masih bisa ngulang lagi. Oh ini dia part sini kita salah, kita ulang lagi dari sini. Kalau udah pakai lagu kita udah nggak bisa ngulang lagi, dah itu tantangan buat kita malah. Gitu. Tapi setuju kalau misalnya ada perubahan dari yang dulunya sampai ke sekarang. Setuju sih. Kira-kira penelitian ini bisa berguna nggak untuk memberi awareness tentang perubahan ini? Pasti ada ini, setuju sih. Gitu. Pasti ada maknanya, pasti ada tujuannya ya kan ya. Pasti nanti bagus lah hasilnya. Gitu. Okay, thank you. Ya.